Sahabat Kisah Bukan Tokoh, tahun 1980 adalah tahun yang sangat krusial buat keluarga kami. Karena ayah saya yang tadinya bekerja di Bumban Camp dipindahkan ke Benteng Kucu Camp, yaitu sebuah perusahaan masih di dalam grup perusahaan Bumban Camp, tetapi lokasinya agak jauh, yaitu di Benteng Kucu. Benteng Kucu Camp ini berada di atasnya Juking Sopan. Beberapa kali saya pernah ikut ke sana kalau hari libur, itu melalui Sungai Barito dan riam-riam kecil yang bagi saya waktu itu juga cukup mengkhawatirkan kalau naik perahu-perahu kecil menuju Benteng Kucu. Sahabat Kisah Bukan Tokoh, saya tidak tahu entah kenapa di tahun 1980 itu ayah saya tidak lagi bekerja di perusahaan dan mengundurkan diri. Tetapi sebelum mengundurkan diri, beliau sempat menyiapkan sejumlah dana, saya nggak tahu apa itu pesangon atau apa ya, untuk membeli alat-alat untuk pembuatan rumah yang di sana disebut dengan ramuan ya. Jadi ramuan-ramuan itu seperti sirap, yaitu genteng yang terbuat dari ulin, kemudian balok-balok kayu ulin yang digunakan untuk mendirikan bangunan rumah kayu ya. Dan di tahun itu pula orang tua saya membeli sebidang tanah yang jaraknya tidak jauh dari rumah lanting kami, dan tanah itu hanya ditentukan luasnya, tidak ada surat penyurat ya. Di zaman itu hanya membeli secara gentleman agreement, hanya ditentukan luasnya dan panjangnya adalah sepanjang-panjangnya sampai di pinggir Sungai Barito. Nah, sahabat sekalian, rumah lanting kami yang di pinggir yang di Sungai di Muara Beriwit, di Kampung Beriwit itu akhirnya dibeli oleh seorang warga keturunan Tionghoa, anaknya Encek Apung yang bernama Amoy. Amoy ini memiliki 3 orang anak, yaitu Lili, Misrat, dan Mi'rat ya. Dan mereka ini berprofesi kalau ayahnya sebagai penjual es balok dan menjual es lilin. Kalau ibu Amoynya, namanya aslinya saya nggak tahu, itu sebagai penjual kue keliling ya. Demikian pula dia dibantu oleh anak-anaknya. Dengan demikian rumah lanting kami itu dijual ke mereka, sehingga kami di Kampung Beriwit itu mulai membangun rumah di tanah yang dibeli oleh orang tua saya. Dan rumah itu selesai di tahun 1980. Saya masih ingat ada 2 termin ya, tukang yang mengerjakan rumah kami itu. Yang pertama adalah Bapak Ihat ya, Bapak Ihat, bapaknya Misbah. Yang kedua itu bapaknya Ami yang di Jalan Bungan, itu Ami ya, bukan bapaknya Ami, nama tukangnya itu Ami. Pernah juga Pak Yokobus sebentar, kemudian yang menyelesaikan itu adalah Pak Kutar yang dari Tinotali. Sahabat Bukan Tokoh, di tahun 1980 akhir itu kemudian jadilah rumah kami itu. Nah, dalam perjalanan di tahun 1980, setelah bapak saya berhenti bekerja, dia kembali menjadi orang swasta. Rupanya menjadi orang swasta itu tidak seperti yang tidak semudah yang diharapkan ya, sehingga kondisi ekonomi kami sangat-sangat sulit di tahun tersebut. Beberapa kali kesempatan ayah saya mengajak saya untuk membuat perahu kembali ya, untuk dijual. Saya sering diminta untuk mengantar makanan. Akhirnya beliau membuat jukung patai atau perahu dari pohon kayu itu ya. Yang pertama di daerah Soko, saya lupa sudah daerah persisnya. Yang kedua di seberang Juking Pajang. Jadi dia di seberang Juking Pajang itu membuat, setelah jadi 3-4 biji akhirnya dijual ya, jukung patai itu. Dari situlah kami memperoleh pendapatan untuk bisa membeli kebutuhan keluarga kami. Dan ibu saya juga terus membantu dengan berbagai upaya. Demikian pula kami seperti saya juga selalu membantu untuk berjualan, melanjutkan jual sayur, dan kadang sore-sore
saya dan ibu saya kalau jualan di pasar itu tidak habis terjual, saya sama dia keliling ke perumahan-perumahan berjalan kaki untuk menawarkan sayur-sayur itu kepada warga-warga yang ada di perumahan di Kota Purcau itu, seperti di perumahan guru-guru di Jalan Pelajar gitu ya. Saya pernah ke sana. Nah, teman-teman sekalian, ada satu kejadian yang sangat berkesan dalam pikiran saya, dalam ingatan saya, di mana satu ketika ayah saya bilang, "Di, mari kita kerja mendulang intan saja. Siapa tahu kita dengan mendulang intan ini bisa mendapatkan intan dan dijual menghasilkan uang yang cukup banyak." Akhirnya saya dengan bapak saya menggunakan kalau semacam perahu motor ya. Jadi dulu kami ada perahu motor yang disebut dengan kelotok di sana itu ya, dengan mesinnya adalah TS 105, saya ingat, bermerek Yanmar ya, dan itu badan perahunya itu dari kayu. Jadi kami berdua menggunakan perahu itu mudik ke daerah Sungai Babuat. Nah, di Sungai Babuat itu di kampung Babuat. Babuat ini Muara Babuat ya nama kampung. Di seberang kampung Muara Babuat itu ada satu lanting, dan di lanting itu di atasnya itu ada dua buah rumah ya. Rumah yang hanya dua rumah itu saja ya. Saya masih ingat nama pemilik rumah yang pertama itu adalah dipanggil Bapak Gusti. Cuma Gusti lanjutannya saya nggak tahu, tetapi Gusti ini mungkin dari suku Banjar, bukan dari suku Bali ya. Kemudian yang kedua itu namanya Paicen ya. Jadi Pak Paicen ini juga ada rumah juga di situ. Ada satu rumah lanting yang aktif di atas air. Disitulah kami menambat perahu kelotok kami. Nah, akhirnya kami menggunakan perahu ke daerah masuk ke Sungai Babuat itu menggunakan perahu biasa bersama istrinya Pak Paicen itu untuk mencoba mendulang emas. Cara mendulang emas itu saya masih ingat, bukan mendulang emas, maaf, mendulang intan ya. Caranya mencari ciri-ciri bebatuan yang kira-kira ada berbagai jenis ya secara khusus. Kemudian daerah situ digali di dalam lumpur, dia bersama lumpur. Kalau yang tidak itu biasanya setelah digali itu angkat buang. Kalau dibilang kalau ayah saya teriak angkat buang, berarti saya terima itu ada alatnya untuk angkat itu ya, dari rotan. Berarti tanah itu dibuang. Tetapi kalau bapak saya bilang angkat galuh berarti itu ada kemungkinan ada intannya ya di bagian yang dia gali itu. Digalinya hanya menggunakan alat tradisional ya, seperti skop angkat galuh, maka saya sisihkan di satu tempat. Nah, jadi yang angkat buang ini adalah mengupas permukaan tanah dan sampah dan lain-lain itu dibuang karena dianggap mungkin tidak ada kemungkinan ada intannya. Sedangkan yang diangkat galuh itu adalah bagian nanti yang akan kita dulang menggunakan sebuah alat yang disebut dulangan ya. Dulangan dari kayu sedemikian rupa yang berbentuk seperti trapesium, seperti segitiga gitu ya, tetapi di dalamnya itu seperti ada mangkoknya ya. Nah, mungkin lain kali juga kita perlu mereview tentang dulang ini. Namun teman-teman, setelah 1 minggu 10 hari belum ada tanda-tanda kami mendapatkan intan. Karena itu perongkosan kami sudah mulai habis. Akhirnya bapak saya bilang, "Di, kamu tetap tinggal di tempatnya Pak Paicen. Nanti saya mau ke Luit." Karena di Luit itu dia punya kenalan waktu dia kerja di perusahaan yang memiliki mesin tumbuk ya. Mesin tumbuk untuk tambang emas tradisional. Bentuknya seperti apa mesin tumbuk itu saya akan tahu hanya belakangan. Pada saat itu saya nggak tahu sama sekali. Nah, menjaga mesin tumbuk itu dia dikasih ongkos 15.000 per malam ya waktu itu. Jadi dia katanya dia mau jaga itu, dan akhirnya bapak saya pergi ke Luit menggunakan jalur air, dan di Luit itu kadang berapa hari setelah kemudian dia pulang bawa perongkosan, kami lanjutkan lagi dengan mendulang ya. Pernah satu malam saya dibangunkan oleh orang yang dilanting. Dia nanya, "Mana anaknya bapak yang punya kelotok?" Dibilang, "Pak Paicen ada." "Kenapa?" "Itu kelotoknya itu hampir hanyut, soalnya
banyak air masuk. Akhirnya tengah-tengah malam saya juga turun ke situ, menimba air itu, kelotok itu, kemudian membersihkan jangan sampai dia tenggelam. Nah, kemudian setelah bapak saya datang, dia bilang, bagaimana kalau kita agak ke dalam Sungai Muara Babuat mencari intannya. Jadi tidak perlu berperahu, tetapi kita menggunakan kapal motor yang kita punya ini. Dan akhirnya kita setuju, dan ternyata kondisi air itu lagi surut. Nah, setelah itu kami melalui beberapa riam-riam kecil. Kalau musim kemarau ternyata waktu surut itu ada riam-riam kecil di sungai Muara Babuat itu ya, di Sungai Babuat itu. Dan akhirnya kami pun karam. Saya ingat sekali, karena karam maka habislah semua peralatan kami hanyut. Tetapi itu tidak terlalu dalam ya, masih sampai sekitar leher saya dalamnya air itu, tetapi banyak bebatuan, arusnya sangat deras, dan di situ namanya ada riam-riam kecil seperti itu ya. Pada saat kami mudik itu mesin perahu motor kami itu dalam keadaan hidup, karena tiba-tiba terbalik dan dalam keadaan menyala karena air, langsung mati. Saya ingat sekali, akhirnya setelah diperiksa oleh bapak saya itu ternyata dia bilang ini stangkruk. Saya nggak ngerti ya apa itu stangkruknya, ini bengkok ya, ini harus diperbaiki. Akhirnya karena harus memperbaiki itu, kalau tidak kami tidak bisa kembali ke Puruk Cahu, maka bapak saya kembali menjaga mesin tumbuk lagi, dapat uang untuk memperbaiki itu. Nah, sahabat-sahabat bukan tokoh, dalam kesempatan berikutnya saya semakin sering diajak oleh bapak saya untuk mendulang intan ini. Dan akhirnya saya pun sambil belajar mendulang, dan akhirnya saya pun saat itu tidak tahu sampai sekarang ya, sudah sekian puluh tahun saya tidak pernah mencoba, tetapi waktu itu akhirnya saya pun bisa mendulang. Dan alhasil dari perjalanan mendulang intan itu sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kalau di sana orang mengatakan itu istilahnya lelep. Lelep ini adalah istilah yang digunakan, artinya perongkosan pun tidak kembali ya. Akhirnya dalam sungai irit itu ya, untuk mencari ikan. Nah, mencari ikan, dan kadang-kadang dia pulang membawa hasil tangkapannya ya, seperti ikan, dan juga pernah juga dia membawa semacam penyu ya yang dia dapat. Dan ayah saya sangat mahir untuk mencari penyu. Penyu itu kalau saya sebut dia bidawang ya. Jadi mencari bidawang ini untuk di dalam lumpur atau bagaimana saya nggak tahu. Dia ahli, kemudian dia gali, dia temukan. Nah itu, dan itu biasanya di dagingnya itu enak ya, daging bidawang itu di era-era itu bukan binatang yang dilindungi, dan orang boleh menjual beli, dan sebagian juga kadang sering kami jual ya, untuk membeli beras, membeli macam-macam ya, membeli minyak tanah ya. Karam di Sungai Babuat ini membuat saya sampai sekarang tidak pernah lupa. Jadi kalau ditanya memori paling berkesan antara saya dengan almarhum bapak saya adalah ketika kami karam di Sungai Babuat ini. Oleh karena itu saya membuat judul ini, Karam di Sungai Babuat ya. Sahabat, kisah bukan tokoh untuk tahun 1980 ini sebenarnya juga masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi, tetapi untuk kali ini saya sampaikan di sini, dan sampai ketemu di episode tahun 1981. Jangan lupa dukung terus channel ini, subscribe, like, dan share. Orang biasa juga punya cerita, berani hidup, berani berjuang, jangan kerja kau mengeluh terus.